Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu gunung yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung, dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, Gunung Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 2084 meter. Bentuk gunung ini adalah stratovolcano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lava dan sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah sulfur belerang. Mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak aktif adalah uap belerang. Daerah Gunung Tangkuban Parahu dikelola oleh Perum Perhutanan. Suhu rata-rata hariannya adalah 17 oC pada siang hari dan 2 derajat Celcius pada malam hari. Gunung Tangkuban Parahu mempunyai kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan montane, dan hutan ericaceus atau hutan gunung. Sejarah pembentukan dan letusan, Tangkuban Parahu dilihat dari pelantungan, litografi berdasarkan lukisan Jack S. G. Grammer pada tahun 1865-1872. Tangkuban Parahu dilihat dari pelantungan, litografi berdasarkan lukisan Jack S. G. Grammer pada tahun 1865-1872, Gunung Tangkuban Parahu terbentuk sekitar 90.000 tahun lalu di kaldera Sunda. Gunung ini, menurut T. Bahtiar dan Dewi Syafriani dalam buku Bandung Purba, lebih muda dari Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Gunung Tangkuban Parahu terbentuk sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun lalu. Menurut T. Bahtiar, Gunung Tangkuban Parahu lahirnya setelah terbentuknya sesar Lembang. Ketika Gunung Tangkuban Parahu meletus, sebagian material alirannya yang mengalir ke selatan tertahan di kaki patahan. Sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkuban Parahu telah membentuk 13 kawah. 3 kawah diantaranya populer dijadikan destinasi wisata, yakni Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Sementara perincian 13 kawah lengkapnya sebagai berikut. Kawah Upas terdiri dari Kawah Upas Termuda, Kawah Upas Muda, dan Kawah Upas Tua. Kawah Ratu juga terdiri dari Kawah Ratu 1920, Kawah Ratu Muda, dan Kawah Ratu Tua. Kemudian ada kawah baru, Kawah Pangguyangan Badak, Kawah Badak, Kawah Ecoma, Kawah Jurik, Kawah Siluman, dan Kawah Domas. Gunung Tangkuban Parahu sempat meletus beberapa kali. Orang yang sempat mencatat letusan pertamanya adalah botanis sekaligus geologis bernama Franz Wilhelm Junghun. Berdasarkan catatan yang dibuat Junghun tahun 1853, catatan pertama tentang letusan Gunung Tangkuban Parahu adalah tahun 1829. Tak ada data tentang letusan sebelumnya. Setelah itu letusan beristirahat selama 17 tahun, letusan berikutnya terjadi pada tahun 1846. Setelah itu gunung tercatat aktif berturut-turut tahun 1867 dan 1887. Letusan besar berikutnya terjadi tahun 1896 setelah gunung mengalami masa istirahat 50 tahun. Aktivitas atau letusan kemudian terjadi tahun 1910, 1929, 1935, 1946, 1947, 1950, 1950, 1952, 1957, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1971, 1973, 1992, 1994, 2004, 2013, dan 2019. Menurut T. Bahtiar, masa istirahat antar letusan Gunung Tangkuban Parahu berlangsung antara 30–70 tahun. Pada tahun 2005,
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Daerah sudah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Tangkuban Parahu. Daerah-daerah yang rawan bencana dibagi dalam 3 kategori. Masing-masing kawasan rawan bencana I, 2, dan 3. Ada yang berada dalam radius 1 km, 5 km dari letusan, dan yang berpotensi terkena terjangan lahar dan hujan abu atau lontaran batu pijar. Dalam buku Bandung Purba disebutkan, lembah yang berpotensi dilanda lahar meliputi Ciasem, Cimuji, Cikole, Cibogo, Cikapundung, Cihideung, Cibeureum, dan Cimahi. Legenda rakyat setempat, artikel utama, legenda Sangkuriang, asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dikaitkan dengan legenda Sangkuriang yang dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya, Dayang Sumbi Rarasati. Untuk menggagalkan niat anaknya menikahinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sangkuriang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam semalam. Ketika usahanya gagal, Sangkuriang marah dan menendang perahu itu sehingga mendarat dalam keadaan terbalik. Perahu inilah yang kemudian membentuk Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk gunung api aktif yang statusnya diawasi terus oleh Direktorat Vulkanologi Indonesia. Beberapa kawahnya masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan gunung ini. Di antara tanda aktivitas gunung berapi ini adalah munculnya gas belerang dan sumber-sumber air panas di kaki gunungnya. Di antaranya adalah di kawasan Ciater, Subang. Gunung Tangkuban Parahu pernah mengalami letusan kecil pada tahun 2006 yang menyebabkan 3 orang luka ringan. Keberadaan gunung ini serta bentuk topografi Bandung yang berupa cekungan dengan bukit dan gunung di setiap sisinya menguatkan teori keberadaan sebuah telaga besar yang kini merupakan kawasan Bandung. Diyakini oleh para ahli geologi bahwa kawasan dataran tinggi Bandung dengan ketinggian kurang lebih 709 m di atas permukaan laut merupakan sisa dari danau besar yang terbentuk dari pembendungan Citarum oleh letusan gunung api purba yang dikenal sebagai Gunung Sunda, dan Gunung Tangkuban Parahu merupakan sisa Gunung Sunda purba yang masih aktif. Fenomena seperti ini dapat dilihat pada Gunung Krakatau di Selat Sunda dan kawasan Ngorongoro di Tanzania, Afrika. Sehingga legenda Sangkuriang yang merupakan cerita masyarakat kawasan itu diyakini merupakan sebuah dokumentasi masyarakat kawasan Gunung Sunda Purba terhadap peristiwa pada saat itu.